Oleh karena itu kalau Anda lihat sosial media saya di sosial media saya nggak semuanya tentang acara gereja, terus firman-firman terus, capek gitu loh. Orang lihat lama-lama pendeta fake banget gitu loh. Iya, ini saya aja ngeliatnya capek. Aduh, pendeta ini lagi yang diposting, gini lagi yang diposting. I mean like, don't you have a real life? Ya, saya punya bisnis. Bisnis saya bisnis kayu. Bisnis kayu. Ya. Kayu apa kok? Kayu salib. Tentang AOC ini, apakah ini adalah sebuah gereja keluarga yang kemudian pemimpinnya ya akan terus dari klan Sutopo yang very good question, dan tolong bagian ini tolong nanti di-cut dan juga sering-sering di-repeat ya. Asik. Dengan Pastor in style gitu. Kalau orang kadang lihat saya posting sebuah merek tertentu, merek glamorous, pakai jas bla bla bla, you know, sebagian dari mereka punya saya pribadi, sebagian dari mereka itu adalah saya ini orangnya sebenarnya cuek banget ya terhadap begitu. Apalagi apa kata orang yang I mean I'm not related to anything with you, so I mean I don't care. You can be fun, but you don't have to sin while you are having fun. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita kedatangan gestar yang spesial gitu, dan kalian pastinya akan terisi dengan banyak insight dan pemahaman pengertian yang baru pastinya. Dan saya akan bacakan profilnya. Beliau ada seorang pastor, seorang preacher of Alpha Omega Church. Ayah dari 2 orang anak bernama Claudio Sutopo. Kalau udah ada namanya Sutopo udah tahu nih, pasti sangat mengerucut ya. Dan Hezekiah Sutopo, juga suami dari Felicia Mayasari, dan melayani terlibat dalam grup musik rohani bersama Sound of Praise. Langsung kita sambut Pastor Esra Sutopo. Hai everyone, halo semuanya. Wow, senang banget bicara di sini. Kok terima kasih banget buat kesempatan dan waktunya. Thank you juga buat saya kehormatan bicara di sini. And thank you. By the way, penyembah kantoran, mungkin ini ya, kalau Koko ekspektasinya udah seberapa, kita belum sebesar apa kok. Cuma kerinduannya kita memang dari sini lahir setiap nilai-nilai yang orang akan dihidupi gitu. You know, saya sendiri banyak diberkati lewat acara ini. Really? So penyembah kantoran, aku ngikutin beberapa kali. Seriously? Seorang Esra Sutopo mengikuti kita. Wow. Thank you banget kok. Thank you. Akhirnya ya kok, waktu itu udah sempet chat cuma belum sempat ngobrol. Dan ternyata bisa terjadi hari ini karena Bapak Yosua. Yes. Dan akhirnya yang sangat luar biasa. Dan saya respect banyak tentang dia. Respect gitu ya, Yes, sangat. Udah kenal lama by the way ya kok berarti. Lama banget. Jarang ketemu tapi sering dengar suara. Gitu ya. Memang namanya beliau sudah lumayan melintang di mana-mana, apalagi di dunia pergerejaan gitu. Yes. By the way nih lagi sibuk apa kok? Kalau ngomong pandemi gitu ya, kita kan sekarang juga nggak bisa menjadi satu patokan ya untuk kita tetap berkarya, berkreasi gitu. Justru malah pandemi ini menguji, menantang kita untuk tetap berkarya. Dalam pelayanannya Koko, dalam karya-karya yang diciptakan, ngaruh nggak kok? Of course sangat pengaruh sekali. Tapi saya bersyukurnya gini, karena kita tetap dengan visi dan juga dengan misi dan juga direction yang kita punya. So selama pandemi ini justru buat saya merupakan sebuah keuntungan. Karena saya adalah orang yang tidak terlalu suka traveling. Really? Dan kerjaan saya selama ini menuntut saya traveling. Tapi pandemi ini menuntut saya untuk tidak traveling. So that's a big gain for me. Nah, dan satu hal yang kita lakukan adalah kita dari secara Sound of Praise, kita tetap mengerjakan apa yang jadi jadwal kita selama 2020 kemarin. Kita mengerjakan satu album lagi.
Wow. Bahkan 2021 kita sedang kemarin kita rilis barusan 2021 beberapa video musiknya betul. Sound of Praise Christmas ya, terutama yang ke depan akan kita kumpulkan untuk jadi satu album Christmas sendiri. So I mean 2020 kita bikin album, 2021 kita juga bikin album lagi. So I mean so far has been very excited buat kita sih. Secara gereja mungkin sedikit berbeda. Tapi pandemi ini juga Tuhan kasih kita, istilahnya buat saya sih gini ya. Ketika ada ombak, kita harus belajar menaikin ombak ini sehingga ombak itu jadi momen yang baik buat kita. Kalau kita belajar surfing, when the wave come, you have to learn to how to ride on the wave. Ketika ombak datang, kita harus belajar bagaimana kita bisa naikin itu ombak. Enjoy the wave. Kalau enggak, itu dia jadi ombak yang gulung kita buat kita tenggelam. Sedap. Tapi kalau kita bisa menaikinnya, you enjoy the wave basically. Ini salah satu hal yang saya sangat nikmati di Penyembah Kantoran ya. Setiap guest yang datang itu baru satu pertanyaan. Kalau lagu ini baru intro, tapi apa yang didapat tuh kayak udah mau ending. Udah kayak kesimpulan gitu. Tapi Sound of Praise tuh produktif banget ya kok. Praise God. Ada target yang memang harus dicapai atau memang untuk berkarya itu menciptakan lagu memang kayak Tuhan kasih taruh banyak lagu untuk kemudian langsung dikerjakan, atau memang ini kita ada deadline nih, kita produktif, kita bikin karya gitu. Kalau targetnya itu sih yes, kita punya target deadline and things like that. Karena menurut saya target itu memberikan kita disiplin ya. Karena kita nih kan istilahnya kalau Sound of Praise itu kan we are dealing with the art ya, dengan seni ya, kreativitas. Nah, kreativitas itu kan seringkali membutuhkan waktu, imajinasi, bla bla bla. Tapi kreativitas juga membutuhkan kedisiplinan. Karena kalau tidak ada kedisiplinan, maka proyeknya nggak selesai-selesai. Karena yang kerja biasanya idealis kan. Aku ada ide ini, aku ada ini, tambahin terus nggak bungkus-bungkus gitu, akhirnya nggak selesai-selesai. So I mean, creativity has to come with discipline. So harus ada deadline-nya, kapan nih selesai. Aku masih ada tambahannya. No. Kita harus tahu disiplinnya juga sih seperti itu. Kita produktif bukan karena kita ngejar target omset. Ada target omset yang kita kejar, tapi we just want to be productive aja sih. I mean like kita mau juga jadi berkat. Betul. I mean kalau memang sudah waktunya, kita udah ngumpulin, kita juga udah ajak teman-teman, push potensial mereka. Dan kita perlu jadi berkat di certain season ya, kita bergerak sih sama-sama. Ada lagu-lagu spesial yang Tuhan titipkan sama kita di luar deadline kita. Contohnya bulan Desember kemarin, ini bocoran dikit ya, bulan Desember kemarin kita lagi ngerjain satu lagu lagi. Bukan lagu Christmas. Di luar project Christmas selesai, teman-teman kantor pada off semua, kantor gak ada orang, saya ngantor. Karena kita lagi ngerjain satu lagu, judulnya adalah Pembuat Mujizat Sejati. So lagu itu adalah lagu yang lahir dari pergumulan salah satu leader kita. Ngalamin mujizat, so we take the opportunity to write the songs. Dan kemudian kemarin waktu liburan saya nyelesain musiknya, dan hari-hari ini kemarin lagi take vokal, habis gini masuk mixing mastering sih basically. Dan akan rilis kapan kok? Hopefully by the end of Januari atau Februari awal sih. Kita tunggu ya kok. Siap. By the way, Koko itu di Sound of Praise itu sebagai apa sih kok spesifikasinya gitu? Band leader, arranger, or I don't know. Apa ya? Saya bantu-bantu aja di band sih basically. Enggak. Kita enggak terima jawaban bantu-bantu kok. Semua juga bantu-bantu. Kita merintis bareng-bareng ya. Karena saya sama adik-adik saya, Elia, Elisa, Elisheba. We do this together. Kita mulai ini bareng. Lebih porsi saya lebih banyak ke production sih, lebih kayak arranging music. Tapi sekarang saya lebih mulai overseas karena teman-teman yang arranging sudah mulai banyak. Saya juga ngurusin bagian ya, I mean like the whole production yang kayak lighting, multimedianya. Ya audionya, the whole audio yang Anda dengerin kayak gitu-gitu sih. Tapi saya nggak traveling ya. Jadi ketika Sound of Praise manggung di mana atau KKR atau konser di mana, saya nggak pernah ikut. The rule adalah saya nggak boleh ikut. Saya cuman fokus di studio, produksi musiknya, arrange the music,
the rest are the team. Saya nggak ikut Oke. travelingnya, basically Oke. kayak gitu sih. Kalau ya. boleh tahu karena apa? Karena kita mau fokus sama gereja lokal. Oh, Kayak gitu. Jadi saya peran saya selain di Son of Praise di Alpha Omega Church, saya dan Pastor Elia, Pastor Elisa, Pastor Elisheba dan Pastor Lucas, we run this together. So basically yang traveling adalah Pastor Elia dan Pastor Elisheba. Saya, Pastor Elisa, Pastor Lucas, kita lebih banyak jaga gereja. Oh, kayak wow. gitu sih. Wow. Gitu ya. Ya, gitu I mean sebetulnya kita bangun gereja sama-sama, cuman Iya. ada yang harus travel, ada yang harus stay. So that's our portfolio. Ya, Oke. itu yang saya Jadi kerjakan. bukan karena nggak suka traveling tadi itu ya? Nggak. Beda ya, beda nggak. tugas ya. Ya ada momen-momen saya harus travel dengan Son of Praise on special occasion, tapi doesn't have to be always with with me. Ya. Tapi yang pas konser satu-satunya yang kuandalkan itu di Surabaya kok. Koko Ya, main kan Surabaya, waktu itu ya? Surabaya, ya. Koko main kan waktu itu ya? Ya, I think so, ya. Oke, karena musiknya nggak sembarangan, jadi pasti Aduh. Bapak satu ini harus terlibat di sana. Enggak lah. Thank you. Ko, mau tanya nih Ko. Kayak Ci Elisheba, Koko, kemudian Ko Elisa gitu dan yang lain, anak-anak dari Pastor Lucas, betul ya? Nah, apakah kalian itu memiliki panggilan yang sama untuk melayani di gereja? Atau hanya memang terbeban ini karena papi nih punya gereja dan kita punya potensi, yuk kita sama-sama bantu papi gitu, atau memang spesifik punya panggilan untuk kemudian melayani, mengajar di Alpha Omega Church ini? Very good question. Awalnya dari mana ya? Jadi kalau saya ceritain dikit, saya ini generasi ketiga pendeta ya. Jadi awalnya dari opa saya, lalu kemudian papa saya yang di Alpha Omega Church ini dari papa saya. Awalnya dari opa-opa yang di gereja lain, tapi ini dari papa saya. Waktu saya selesai sekolah Alkitab, saya sendiri juga sempat ditawarin untuk ke sebuah gereja di Kanada waktu itu, untuk jadi staff di sana. Bayarannya juga cukup lumayan dan fasilitas. Tapi somehow kita terpanggil untuk pulang ke Indonesia. Dan kita tahu waktu kita pulang ke Indonesia, fasilitas yang saya dapat secara pribadi nggak akan seenak yang saya dapat tawaran di sana kayak gitu. Tapi hatinya sih pulang kayak gitu sih. I think juga itu part dari doa papa saya ya buat semua anak-anak, karena mereka memikirkan anak-anak yang akan mengembangkan ini bla bla bla. Nah, waktu adik saya pulang, Elia Elisa dari Toronto area, mereka graduate, mereka sempat ke LA. Just to visit and then kemudian mau pulang gitu. Nah, di jalan ke sana ada juga seorang pendeta yang berkata, "Wah, Pak, ini Bapak kesini dengan 2 orang anak, ini momennya Tuhan sekali." Kita bingung, kenapa nih? Terus dia cerita, saya ini berdoa, saya minta sama Tuhan cari orang Indonesia yang ngerti culture-nya white people, local people here. Nah, kebetulan adik-adik saya juga adalah orang yang kumpulnya dengan orang bule. Tapi orang Indonesia mereka kan. Tapi kumpulnya sama orang bule. So, ini sesuatu yang fit banget. Dan Bapak punya 2 orang anak yang baru lulus. Cocok, satu pulang, satu stay. Well, ya kita nggak tahu apakah itu ilmu cocokologi atau itu adalah sering terjadi sih kok, atau negosiasi yang paling rohani, kita juga nggak tahu. Sering terjadi di gereja-gereja besar. Nah, lalu tapi kemudian dan dapat fasilitas yang lumayan sih seharusnya. Disekolahkan S2, full endorsed by the church, dapat mobil, dapat tempat tinggal, semua uang kebutuhan hidup bla bla bla. Dan waktu itu postgraduate S2 sesuatu yang kepingin kita cari. Tapi somehow kita pilih pulang. Dan waktu itu saya ingat sekali waktu adik-adik saya juga pilih pulang. Kita tahu kondisi di Indonesia waktu itu situasinya gereja kita lagi ngalamin masalah gede. So it wasn't very easy kayak gitu. Nah, of course lah fasilitas kalau didapat jauh yang tawaran bayaran US dollar dan semua fasilitasnya lebih enak. Tapi somehow we are called to go home kayak gitu sih. I think momennya Tuhan yang set up, tapi kita nggak dapat mimpi dari Tuhan, penglihatan langsung gitu enggak sih. Somehow it just indirectly Tuhan guide kita untuk balik ke EOC. Dan sejak itu kita menjalani EOC ini. Saya pun juga sempat dapat offer waktu jalan sama papa saya di negara lain, ditawarin untuk melayani di gerejanya mereka di depan papa saya. Nah, saya ini orangnya straightforward gitu ya. Tawarin, saya cuma bilang saya nggak akan pindah unless my dad ask me, karena dia adalah leader saya
saya nggak akan pindah kecuali dia utus saya untuk pindah. Oh wow. Kayak gitu saya bilang. Papa saya langsung bilang, dia tendang kaki saya. Setelah pertemuan itu dia bilang, kamu kalau ngomong sama orang harus lebih ngerem sedikit. I mean like itulah situasinya lah, mau apa lagi dong. Esra tetaplah Esra gitu. Gitulah. So I mean I think untuk season ini memang Tuhan taruh kita di sini sih ya. Ya indirectly. Nggak ada mimpi, nggak ada apa, tapi nggak ada penglihatan, tapi this is what it is. Tapi bisa barengan gitu ya kok. Ya, dan waktu kita pulang ke Indonesia, memang waktu itu waktu mulai EOC awal ya, kita sempat berpikir ya, apakah yang akan kita lakukan dengan EOC ini? I mean, how are we gonna run this church? Apakah kita akan berpikir harus ada satu superstar yang ada dimunculkan? Tapi kita mikir enggak, we want to do this together. Opa saya punya gaya gini, enggak. Lebih baik kalian tuh dipencar. Si A pegang lokasi 1, si B pegang lokasi 2, si C pegang lokasi 3 dan seterusnya. Tapi kita bilang enggak. Kalau dengan seperti itu kita akan jadi persaingan satu sama lain. You know, tapi kalau kita melayani bersama-sama dalam satu lokasi, persaingan tetap bakal ada. Tapi we have to be able to manage it. Kayak gitu sih. And somehow by the grace of God sampai hari ini kita bisa jalan bareng-bareng sih. Seru. Kebayang ya kok ya untuk memanage satu pekerjaan Tuhan, ini ngomong gereja gitu, tapi bersama-sama gitu dengan keluarga. Tapi polemiknya dengan keluarga justru ada nggak kok? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada sih. Jujur ngomong ya. Saya bisa aja bilang, nggak ada. Semua ditutup bungkus dengan darah Yesus. I mean like. Tapi itu bukan Pastor Esra sih kok. Pasti ada, pergumulan pasti ada. Tapi balik lagi, dari pergumulan itu membuat kita kembali ke visi kita. Kita nih mau ngapain di sini, you know? Dan saya sukanya gini, setiap pergumulan ini saya dapat dari Jessie J, penyanyi. You know, dia ngomong gini sih, sometimes we need to be break down to be able to break open. Kadang kita nih perlu dijatuhin supaya kita nih terbuka. Break down to break open. Karena kalau kita nggak dijatuhin, kita nggak terbuka. Nah, ada momen-momen kita punya pergumulan. Nah, di pergumulan itu kayak kita di crunch sekali lagi untuk dibuka lagi, diingetin lagi bahwa hey, we need God to unite us. We need God vision again, yang kita kembali lagi ke awal. Karena basically there is nothing new, tapi kadang kita cuma perlu diingatin lagi. We need to be reminded all the time. You know, so kita perlu diingetin lagi, hey, we are doing this together. There is no competition between us. Kalau toh ada, itu kedagingan lu, harus lu tendang jauh-jauh, lu buang lagi, chop lagi, sakit. Tapi ya, it has to happen. Makanya itu kalau di AOC, salah satu yang kita lakukan untuk mengurangi kompetisi di antara kita ya, apalagi we are siblings, umurnya nggak beda banyak, musisi semua, I mean like orang kreatif. Yes. Saya bisa aja ngomong di SOP, I mean I did a lot of stuff behind the scene. Tapi yang muncul saya malah jarang muncul gitu. You know, I can say that. Tapi I mean it is what it is. We have to do what we have to do gitu. Dan I think traveling juga gak gampang. You know, sebagian mereka harus travel dan it's not an easy job juga. Yes, of course mereka dapat mungkin highlightnya diajak orang foto, bla bla bla. But I don't think that's something that we look for tuh. Itu bukan sesuatu yang kita kejar. So I mean, kalau toh itu dapat, kita nggak dapat itu, kita nggak merasa kalah kompetisi atau no. Kita nggak berpikir itu sih. I think kita sudah bisa melewati itu. Dan seperti di AOC sendiri di gereja kita mencoba setiap minggu khotbahnya sama. Exactly same sermon, tapi pengkhotbahnya beda. Menarik. Itu mengurangi kompetisi. Yes. Stop dulu sampai situ kok. Nanti kita akan tanya bagian itu. Siap. Itu sangat menarik. Karena aku ngelihat banget tuh dari judul-judul segala macam. Nanti kita akan bahas. Siap. Kok, pernah ada nggak orang yang tanya mungkin, atau kalau berpikiran sih kita nggak bisa nebak gitu ya. Orang bertanya gitu ya tentang AOC ini. Apakah ini adalah sebuah gereja keluarga yang kemudian pemimpinnya ya akan terus dari klan Sutopo yang spesial ini, atau akan melahirkan leader-leader baru yang mungkin mereka bukan dari keluarga Sutopo, kemudian mereka punya potensi dan akhirnya perform untuk AOC gitu. Very good question. Dan tolong bagian ini tolong nanti di-cut dan juga sering-sering di-repeat ya. Asik.
So Jadi mungkin buat teman-teman yang bertanya, kita akan dengar jawabannya langsung dari Pastor Estra. Di AOC kita tidak tertutup dengan klan Sutopo only. To Oke, be honest. oke. Jadi awalnya gini ya, waktu kita memulai balik semua ke Indonesia, kita kan tadi sempat saya bilang kan, kita mikir mau naikin satu nama, terus kemudian kita promote dia sebagai perwakilan dari AOC atau enggak, dan then we decide to work together. Yep. Nah, saya bersyukurnya sampai hari ini people see us as together. Orang lihat kita sebagai bersama-sama. Tapi saya masih melihat sebuah kelemahan di dalam kekuatan ini. Karena saya percaya every strength have weaknesses. Nah, weakness kita salah satunya adalah orang lihat ini sebagai the Sutopo posting. Padahal kita kepingin membangun sesuatu yang lebih daripada itu. So if there's anybody yang mendengarkan ini dan Anda tertarik untuk terlibat di AOC, tolong di-repeat ini ya. No, kita nggak membangun ini hanya for the Sutopos. No. Kita membangun ini buat siapa saja yang Tuhan kasih potensial kepemimpinan. Dan Tuhan kasih gift ataupun talent dalam kehidupan Anda, more than welcome to join. Seriously. Mau join, Pak? Mau join? Siap. A very good question. Wow. Tapi saying that, saya juga tidak menutup kemungkinan buat keluarga, anak-anak dan lain sebagainya. Why? Kenapa? Karena saya juga tetap menganggap anak-anak saya juga adalah jemaat AOC. Dan saya tidak akan meng-exclude mereka just because they are my family. Nggak boleh dong kayak gitu dong. So everyone have the right. Semua AOC member have the right untuk bisa terlibat bersama-sama melayani, dan potensial dan karunia-nya boleh muncul ke permukaan. Kita kepingin banget. Itu doa kita kok. Doa kita banget ya. Justru mungkin dari jemaat, dari pengerja AOC itu muncul leader-leader yang punya potensi kemudian untuk membagikan hidupnya. I think you will see some different kind of approach this year yang kita lakukan di AOC. This year. Kita udah mulai melangkah. Oke. Akan kita tunggu. Tapi so far baru di Surabaya dan Jakarta atau cabang-cabang lain kok? Ada Surabaya, Jakarta, dan Palangkaraya ya. Palangkaraya ya. Cuma mungkin ya kayak Koko jarang traveling ke sana gitu ya. Kita yang lalu tetap traveling bareng-bareng. Surabaya, Palangkaraya, Jakarta. Tapi karena pandemi ini beberapa hal jadinya kita jarang bisa travel ke Palangkaraya these days. Tapi saya bersyukur leader-leader di Palangkaraya, mereka been amazing. Mereka luar biasa banget. Selalu support setiap acara-acara online maupun onsite yang juga di sana. Betul ya. Yes. Praise God. Salut kok. Menarik banget. Thank you. Nah, tadi kok yang kita sempat bahas tentang tema-tema khotbah sendiri dari AOC. Aku perhatiin tuh tema-temanya tuh kayak clickbait atau kayak judul thumbnail YouTube kok. Menarik, membuat orang tuh kayak apa nih? Gitu ya. Anti Hermes Birkin Himalayan. Cuman sandal jepit. Kalau yang kayak tadi Hermes Himalayan itu mesti tanya Pak Yosua baru ngerti yang lain. Baru tahu ya. Kalau saya mesti googling dulu kok apa nih gitu. Itu menarik loh kok. Thank you. Waktu dulu saya sempat bantu teman-teman AOC di Jakarta juga pas Koko sharing tentang pernikahan setelah perceraian. Bahkan Koko sendiri bisa dikatakan berani ambil resiko, mungkin orang-orang atau preacher yang nggak berani ngomong di mimbar gitu hal seperti ini. Jujur aja itu banyak momen-momen kayak aduh ini saya bakal dicaci maki. Apalagi ini online orang bisa potong semuanya sendiri kan. Dipotong secuplik kemudian disalahgunakan bisa banget. Okay, so basically I mean yes we did a lot of stuff kayak gitu ya. Kita pernah bikin judul khotbah selama bulan Halloween. Judulnya adalah bagaimana mencintai atau merangkul Dracula di sekitar Anda. Itu sesuatu yang kita bahas dalam 1 bulan dan I don't think many churches membahas soal hal itu, Dan sebagian orang berkata, kok gereja kok bahas setan, Tapi the reason behind all of those things adalah karena kita membangun gereja yang berbeda. Kita membangun gereja untuk orang berdosa.
Dan kita karena kita membangun gereja untuk orang berdosa, nggak sembarang pembicara bisa kita asal undang untuk bicara di sana. Karena approach-nya is gonna be very different. Dan kita membangun budaya bukan pendeta tamu mindset punya. You know, I mean like people come not because of the guest speaker. Dan masalahnya karena gini, they don't understand the pendeta-pendeta yang terkenal anyway karena mereka sinners kan, mereka pendosa. Mereka nggak kenal pendeta top A, pendeta top B, pendeta top C, they don't get it. Mereka nggak, I mean you promote them, mereka don't care sama sekali. You know, oleh karena itu kita pikirin apa ya yang bisa menolong orang-orang ini untuk bisa tetap relate juga. Dan juga bisa tetap nyambung dan juga interesting buat mereka. Nah, salah satu memang kita pikirkan adalah tema kita sih, basically kayak gitu sih. Jadi kayak makanan untuk orang rumah jemaat itu sangat diperhatikan ya, Pak? Yes, karena gini ya, kita juga memikirkan sebagai orang tua yang baik buat anak-anak rohaninya, kita pasti mikirin makanan yang sehat. Betul. You know, kalau orang tua yang baik pasti mikirin makanan yang sehat, yang bergizi. Setuju. Nah, seringkali makanan yang sehat itu nggak enak. Contoh nih. Saya ini orangnya nggak suka makan sayur. Ya, karena saya adalah anak-anak Allah dan saya kepingin seperti Yesus kan. You know, Bapak di sorga itu nggak makan sayur, makannya daging. Percaya nggak? Waktu Kain dan Habil kasih persembahan, Kain kasih persembahan apa? Sayur-sayuran kan? Ya, salad. Tuhan nggak mau makan salad. Kasih sama Habil persembahan korban, wah daging-dagingan, wah makan. Benar nggak? Ya kan? Benar, lagi nih, kita kalau orang-orang imam itu makannya persembahan korban kan? Betul. Korban bakaran. Yang dibakar apa? Daging-dagingan gitu bukan ya. Sayur ya, ya. Bukan sayur. Baik. Ini alasan doang ini ya. Oke, jangan ditanggapin serius. Ntar malah pemirsa, ini sesat gitu. Nah, tapi sampai mana tadi? Sampai lupa gue. Sampai memperhatikan. Ya. Apa? Memperhatikan apa? Memperhatikan makanan-makanan. Untuk jemaat. So, seringkali makanan sehat itu rasanya kurang menarik. Contoh betul. Kalau Anda makan salad, rasanya kurang menarik seringkali. Packagingnya juga nggak asik. You know? Nah, kita memikirkan bagaimana kita kasih makanan sehat, tapi dengan penyajian yang baik. Piringnya tetap bagus, dekorasinya tetap baik. Tapi ketika mereka makan, taste-nya masih very interesting and very nice. Itu aja yang kita pikirin sih basically. So itu adalah alasan dibalik semua yang kita kerjakan ini sih basically gitu. Tapi effort dari timnya sih menurutku ya kan banyak gereja pastinya yang fokus untuk kemudian mendatangkan tamu dari luar, pendeta-pendeta yang lagi ngetop, lagi booming segala macam. Tapi AOC nggak sibuk dengan itu ya. I mean nggak salah loh gereja-gereja yang ngelakuin itu nggak salah. Betul. Saya nggak menyalahkan, cuman I mean di situasi ini culture-nya yang berbeda. Di situasi kita nggak seperti itu. Ya kita nggak selalu ngundang pendeta-pendeta yang top dan terkenal saja. Di previous moment di waktu-waktu yang lalu kita seringkali ngundang orang-orang yang mereka bisa adding value ke kita memberikan nilai tambah buat jemaat kita. Itu yang sangat kita pikirkan. Yang juga punya relation yang baik dengan kita, yang punya nilai yang bagus lah. Kita sangat benar-benar pilih-pilih banget. I mean kita jarang punya tamu sih di tempat kita sih. Betul. As you know. Karena kita punya jadwal-jadwal values yang harus kita sampaikan kepada jemaat kita, kira-kira seperti itu. Yes. Menarik sekali. AOC salah satu gereja menurutku yang punya culture berbeda. Thank you. Punya culture yang menarik. Dan sangat memperhatikan untuk jemaat-jemaatnya gitu. Salah satunya dengan membuat segala packaging itu menarik dan kemudian dinikmatinya juga sesuatu hal yang baru. Kalau dari aku sendiri gitu melihat itu sebagai kerjasama tim yang pada akhirnya menyajikan itu untuk dinikmati sebegitu rupa gitu. Thank you. Kita sendiri pernah bahas waktu itu bikin sebuah conference yang khusus membahas soal seks. You know, dan yang kita bahas bukan seks di luar nikah. No. Seringkali gereja gampang banget untuk nyalakan orang selingkuh, free sex sebelum menikah. I mean like itu mah jelas. Tapi bagaimana bisa menikmati seks dalam pernikahan itu sendiri, itu yang seringkali pendeta gak bisa bahas. Gereja jarang sekali bahas soal hal itu. I mean, we took time to discuss about it.
Yeah. Wow. Keren. Yeah. Koko sendiri kan sebagai preacher nih ya, kok ya. Sebagai preacher berpenampilan keren. Wah, terima kasih. Menarik. Kalah keren lah sama Pak Yosua. Beda. Keren, classy. Oh, thank you. Ini dari mata saya kok ya. Oke, thank you. Pokoknya Koko itu udah satu paket dengan Pastor In Style gitu. Us. Dari hobi ya kan, olahraga gitu, sepedaan, golf. Oke. Ya pokoknya saya buat kesana belum berpikiran lah olahraga itu gitu kok. Oke. Nah, Koko pernah pusing nggak atau dengan pendapat orang gitu? Kemudian dengan penampilan, dengan style yang Koko hidupi sekarang karena Koko nyaman gitu ya. Pernah ada mungkin kayak perkataan selentingan atau kemudian ini hamba Tuhan kok seperti ini, hamba Tuhan kok sepertinya gaya hidupnya mewah gitu. Oke. Apalagi Koko kan pakai jas segala macam, foto itu keren banget. Waduh, terima kasih. Wong saya bilang keren kok jadi panas gitu. Yang lihat maksudnya. Buat Koko sendiri, kalau Koko diperhadapkan dengan omongan, dengan suara-suara yang seperti itu, pendapat Koko sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai preacher, gimana? Oke, very good question. Saya awalnya, saya ini orangnya sebenarnya cuek banget ya terhadap begitu. Okay. Apalagi apa kata orang yang, I'm not related to Yeah. anything with you, Yeah. so I don't care. Saya adalah orang yang pertamanya nggak peduli. Yeah. Cuman ada momen kadang-kadang saya juga bisa kayak breakdown itu tadi. Nah, sebetulnya apa yang Anda mention tadi sebetulnya very funny ya. Kadang kita ngeliat di Instagram itu kan kita berpikir, dia punya ini, dia punya itu, dia punya ini. Tapi jujur, yang sering muncul di Instagram atau bahkan yang orang lain posting tentang saya, itu bukan punya saya. Some of them bukan punya saya, sebagian punya saya. You know, karena masalahnya saya hidup di tengah-tengah jemaat dan juga pertemanan yang sebagian barang itu biasa buat mereka. You know, mereka sebagian dari teman-teman saya punya hobi jam, hobi mobil, hobi golf, hobi sepeda. Dan kadang-kadang ini kita malah cuman resek-resekan aja. Kita memang tahu ada IG yang sukanya gatel gitu ya. Diurapi Tuhan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia, you know. Dan tidak suka melihat hamba Tuhan diberkati kadang gitu ya. Atau glamorous, whatever the reason is. Okay. Nah, teman-teman saya malah suka ngerjain kayak gitu, pakein jam, dipakein sepeda. Like whatever, bro. I was like, so hanya untuk hey, just for fun, you know. Okay. Kadang tapi ada barang yang saya punya, ada barang yang bukan punya saya. Dan kalau ngelihat seandainya ya saya ada di, let's say seperti golf. Ya saya suka golf di awal. Tapi saya juga menata agar bagaimana saya tetap bisa mengelola keuangan saya dengan baik buat keluarga saya dan juga buat semua. Nah, tapi ada momen di mana saya di-endorse oleh sebuah lapangan golf. Kayak beberapa bulan atau tahun terakhir ini saya ada kontrak dengan mereka. Mereka endorse saya untuk sosial media saya, jadi saya harus posting gitu. Saya posting bukan untuk pamer gua main golf nih, aduh gak gitu banget lah. Tapi justru kalau Anda pikir saya mewah, justru di momen itu saya kerja. You know, itu fundraise saya gitu loh, susah kan ngomong. Ngobrol soal kayak misalnya kalau orang kadang lihat saya posting sebuah merek tertentu, merek glamorous, pakai jas bla bla bla. You know, sebagian dari mereka punya saya pribadi, sebagian dari mereka itu adalah endorse. Sebagian dari mereka, sebagian lagi adalah event yang saya harus jadi host di sana. Kayak gitu. Jadi saya harus undang teman-teman di acara private dinner, gala dinner mereka bikinin private party kind of thing, itu sesuatu yang saya harus ada di sana gitu. Dan saya bukan ngelakuin itu untuk pamer atau apa, no, justru I'm working, bro. So kalau ada orang yang berpikir emang sih gini ya, bicara soal mewah atau poor ya, mewah atau jelek itu kan very subjektif. Buat orang-orang yang mungkin nggak pakai lebih bagus dari itu akan berkata mewah. Tapi buat orang-orang yang pakai lebih jelek daripada itu, mereka akan berkata gitu mah biasa aja, nggak usah lebay gitu loh. You know, so it's very subjective ya.
Iya, very subjective. Iya. Karena memang dari sosial media sekarang itu ya, ketika orang memposting apapun dengan gampangnya kemudian orang yang melihat akan menarik kesimpulan tanpa tahu, tanpa berpikir lebih dalam. Nah, that's why aku tanya langsung ke Koko supaya orang-orang di sana juga ada nilai edukasinya gitu. Yes, correct. Nggak sembarangan kemudian untuk melihat, waduh, hamba Tuhan nih, awal bulan nih jadi ya jalan-jalan lah ya, bermerek nih awal tahun, waduh awal tahun. Iya. Jadi membuat orang tuh kemudian jadi tahu gitu loh kan, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan mungkin ada memang kemudian hamba-hamba Tuhan kemudian yang memang melakukan itu dan menurutku sih nggak ada urusannya juga ya, terserah juga gitu kan. Memang kalau ada ya why not, orang menikmati true. Tapi yang jadi salah adalah kemudian pemikiran orang dan itu akan membawa kepada pemikiran yang nggak baik tentang hamba-hamba Tuhan. Sementara Setuju. orang hamba-hamba Tuhan kan yang dipakai sekali lagi untuk memberitakan kebenaran gitu. Kayak contoh misalnya beberapa brand yang saya sempat kerjasama dengan mereka, saya ngelakuin itu karena relationship dan juga karena saya ada di sana. Acara sama misalnya Bulgari, sama LV beberapa kali, sama Omega, sama saya nggak ingat hal-hal yang lain. Saya foto, saya posting. It's not because I want to, just untuk pamer. No. Karena saya hubungan sama mereka dan saya lagi kontrak sama mereka, and I have to post the picture gitu loh. So kayak gitu kira-kira seperti itu. Kerjanya enak ya. Gelem Mas. Kalau orang lain tuh berusaha beli sampai seberapa gitu ya, kemudian posting. Kalau ini udah kerja, dapat duit, posting lagi ya. I mean, Ezra Sutopo, what's so good about it? Ya praise God kalau itu enak. Privilege gitu ya kok. Itu yang tadinya aku mau tanya kok. Kan Koko dengan hobi seperti itu, dengan kemudian olahraga yang bisa dibilang glamor segala macam tadi Koko jelaskan. Aku mau tanya, Koko tuh ada pekerjaan atau usaha yang digeluti selain dari pelayanan atau enggak? Ya, saya punya bisnis. Bisnis saya bisnis kayu. Bisnis kayu. Kayu apa kok? Kayu salib. Dan diimpor kemanapun, ekspor impor kemanapun Gak sih, sejujurnya saya sebetulnya awalnya nggak ada bisnis ya. Jadi waktu saya, apalagi dari opa saya, kita tuh punya culture bahwa kalau kamu memberikan diri buat melayani Tuhan tuh kamu memberikan hidupmu sepenuhnya kan gitu. Cuman karena di situasi saya rada berbeda. Saya akhirnya, istri saya punya pekerjaan. Awalnya istri saya juga meninggalkan semua family business yang harus dikerjakan. Tapi karena tuntutan dan lain sebagainya, dia harus ada di family businessnya lagi. Istri saya ada bisnis kamera, toko kamera di Surabaya. Sedangkan saya sendiri, salah satu tadi itu yang I don't do it very often ya, karena itu juga cukup menyita waktu saya dan juga bring traffic di Instagram saya, sosial media saya yang kadang juga orang seperti tadi Anda bicarakan, image-nya juga bisa berubah and bla bla bla. I mean itu jadi challenge juga buat saya. So I don't take it as my main job. Ada di tengah-tengah sosialita dan influencer kayak gitu-gitu. I don't take it as a main job. Itu lebih side job saya. Dan saya juga bikin music untuk kayak jingle company atau ketika ada orang bikin album untuk minta saya untuk produce, things kayak gitu-gitu sih. So lebih kayak gitu sih. Keren. Ya begitulah. So that's what I do, part of my side job. Jadi basically. Itu salah satu nilai yang kita mau bangun di penyembah kantoran ini kok. Kenapa kedengarannya tuh kayak why penyembah kantoran gitu, bahwa orang-orang yang kemudian menghidupi nilai-nilai kebenaran itu nggak hanya di gereja. Ada juga di kantor. Kalau Koko mungkin kantornya ada di studio. Kalau kita kantornya ada di perusahaan ini gitu. Kemudian orang lain kantornya ada di tempat-tempat lain gitu. Bahwa nggak berhenti penyembah-penyembah itu, orang yang menyenangkan Tuhan ada di gereja. Seperti Koko bilang tadi, Koko melakukan banyak hal di luar itu juga kemudian untuk menjadi
berkat untuk orang lain juga gitu. Iya, Buktinya betul. seorang pastor, orang yang dulunya mungkin dianggap sebagai orang yang come on man. Nggak mungkin di sana-sana lah. Iya, nggak mungkin di sana-sana. Iya. Kemudian orang yang sepertinya lahir dari kolam baptisan yang udah langsung nggak napak tanah gitu ya. Iya. Tapi kokoh mengambil keputusan untuk berada di sana juga sekalipun bukan main job, tapi Iya. tapi ada di sana untuk menjadi influencer, untuk menjadi orang-orang yang kemudian dilihat. Kan orang akan kepo dan tanya-tanya, Esra Sutopo tuh siapa sih? Iya. Oh come on. Pastor, preacher. Iya. Gitu. Dan itu yang memangnya sebetulnya yang saya usaha bawa ya. I mean, ketika berada di teman-teman yang di dunia apapun, saya berusaha sepeda motor yang lalu. Yang kita berusaha tanamkan adalah you can be fun, but you don't have to sin while you are having fun. Kamu bisa bersenang-senang, tapi ketika kamu bersenang-senang kamu nggak harus berdosa. Anggap ya. Anda nggak harus berdosa ketika Anda bersenang-senang. I mean, kalau Anda suka fashion, Anda bisa ada di dunia fashion dan Anda nggak harus berdosa. Bukan berarti kita mau mencobai diri, enggak. Tapi saya kepingin justru membawa nilai bahwa di dunia fashion ada orang-orang yang punya nilai kerajaan sorga. Masih ada orang-orang yang di dunia apapun. Di dunia golf ada orang-orang yang punya nilai kerajaan sorga. Di dunia sepeda motor, di dunia apapun, ada orang-orang yang punya nilai-nilai kerajaan sorga, dan di situ kasih pengharapan buat mereka juga yang mungkin lagi di dalam dunia yang kacau, untuk tahu bahwa dunia ini masih bisa jadi lebih baik. Ada terang kok di tengah-tengah kegelapan. And you can be the light. You can be the light. Yes. Ya, memang saya dari awal suka banyak hal ya. I love fashion, I love music. I love doing some crazy stuff. Tapi at the end Tuhan kasih kesempatan untuk itu tadi, bawa nilai kerajaan sorga. Itu yang paling penting. Membawa nilai kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi orang dimanapun mereka berada, mereka masih bisa melihat ada terang di tengah-tengah kegelapan. Gitu sih. Wow. Dan itu yang I think itu yang Tuhan utus kita ya, untuk jadi domba di tengah-tengah serigala. Itu I think that's dan itu yang Yesus lakukan. Dia salah satu ayat yang mungkin nggak favorit buat pendeta, tapi favorit di gereja kita adalah waktu Yesus di dunia ini, selain dia ngajar, dia nyembuhin. Yang sangat luar biasa soal Yesus adalah gini, dia adalah sahabat orang berdosa. That's a tough one. That's not a big favorite verse buat banyak pendeta atau orang Kristen. Tapi menurut saya itu sebuah ayat yang perlu di-highlight. Dia banyak jadi sahabat buat orang berdosa. Itu sih. Dahsyat. Sesuatu yang saya berharap nolong Anda. Menarik banget. Kalau belajar dari sisi lain Pastor Esra ini, kalau biasanya mungkin teman-teman worshiper, teman-teman yang ngelihat update di gereja AOC ini, Pastor Esra sebagai seorang preacher, sebagai pastor, tapi ketika di Instagram maupun di kehidupan nyatanya beliau banyak kemudian keluar dan jadi berkat sih kok. Jadi tetap perform gitu loh. Karena seringkali yang salah adalah orang Kristen kelihatan menyala-nyala, menggebu-gebu melayani gereja, tapi kemudian di kehidupan nyata Senin sampai Jumatnya itu nggak perform. Malah justru seringkali nggak banyak yang bisa dilakukan. Sementara firman Tuhan yang diajarkan di hari Minggu itu kan akan menjadi powerful, menjadi sangat luar biasa ketika kita lakukan di Senin sampai Jumat. Betul. Apalagi jadi menolong orang lain. Kasih itu menjadi nyata gitu ya. Nah, ketika kita nyaman di gereja kan itu nggak akan jadi apa-apa, terang ketemu terang. Jadi kok pun percaya untuk kemudian anak-anak Tuhan kemudian kayak penyembah-penyembah kantoran ataupun teman-teman yang lain yang berada di marketplace untuk tetap menjadi orang-orang yang menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu. Please do, harus banget. Oleh karena itu kalau Anda lihat sosial media saya di sosial media saya nggak semuanya tentang acara gereja, terus firman-firman terus, capek gitu loh. Orang lihat lama-lama pendeta fake banget gitu loh. Iya, saya aja ngeliatnya capek. Aduh, pendeta ini lagi yang diposting, gini lagi yang diposting. I mean like, don't you have a real life? Come on. Hidup lu tuh fake banget gitu loh. Ya I mean
Setiap orang punya Instagram tujuannya masing-masing ya. Cuman kalau saya sih kita juga nggak salah loh menunjukkan nilai firman Tuhan itu baik. Betul. Tapi tunjukin juga bahwa lu adalah manusia yang real. Iya. Manusia ya. Iya. Manusia yang nyata. Ya begitulah. Iya. Kok kita hampir ada di penghujung nih kok. Siap. Aku kepengen kayak Koko tuh kasih sesuatu untuk teman-teman worshipper, teman-teman penyembah kantoran, bagaimana cara menghidupi nilai-nilai yang dibangun di dalam pelayanan gereja, kemudian untuk menjadi perform di marketplace juga. Oke. So basically yang harus kita lakukan adalah kita harus tertanam dalam firman Tuhan banyak. Berdoa, tertanam dalam firman itu adalah sesuatu yang sudah garis keras harus lah. Iya. Karena kalau nggak gitu, gimana lu mau jadi terang di tengah-tengah kegelapan? Iya. Karena kita ini cuma lampu, tapi lampu butuh baterai. Lampu butuh power. Oleh karena itu kita harus selalu dekat sama Tuhan, itu sesuatu yang harus. Cerita dari 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Kenapa mereka disebut bijak dan bodoh? Karena yang satu bawa minyak, satu nggak bawa minyak. Kalau diterjemahkan dalam konteks sekarang, yang satu tuh bawa charger booster sama bawa charger. Yang satu cuman bawa lampu senter tanpa charger. Dan kita semua tahu kita ini manusia biasa yang bisa lemah dan bisa lupa, bisa miss the target. Tapi karena kita punya Roh Kudus ada di dalam kita selalu bisa tuning in lagi, dan dia bisa recharge kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. So kemanapun Anda berada di dunia apapun yang Anda harus ada di dalamnya, Anda harus tahu Anda ada di sana untuk memberikan terang di tengah-tengah kegelapan. Dan di tengah-tengah kegelapan itu untuk terus bisa bersinar, kita butuh dekat dengan sumber yang memberikan kita kekuatan untuk tetap bisa bersinar. So that's it. Kenyang sekali Ezra Sutopo. Thank you. Penyembah kantoran, thank you so much. Wow, kita berharap teman-teman semua bisa diberkati dengan tayangan video ini. So kalau kalian diberkati, jangan ragu untuk share melalui sosial media kalian supaya banyak orang juga diberkati Tuhan. Dan kita berdoa sama-sama ya kok, supaya orang-orang yang tertanam di gereja kemudian untuk jadi berkat juga di luar, menjadi jawaban untuk orang-orang berdosa tadi, menjadi saluran perpanjangan Tuhan untuk jadi sahabat-sahabatnya orang-orang itu juga. Kemudian sampai nama Tuhan dipermuliakan. Thank you so much buat kesempatannya kok. Sukses untuk semua karya-karya pelayanan apapun yang Koko buat. Dan please tetaplah menjadi Pastor Ezra. Thank you. Hai semuanya, saya berharap Anda selalu diberkati lewat acara dari Penyembah Kantoran. Dan kalau Anda diberkati, jangan lupa subscribe, karena selalu akan ada hal-hal yang baru dan memberkati lagi dan lagi dan lagi. Dan like, subscribe, and share to your friends. Bagikan kepada kawan-kawan Anda, supaya bukan cuma Anda yang diberkati, tapi kawan-kawan Anda mereka juga semua boleh diinspirasi dari apa yang disampaikan lewat acara-acara ini. God bless you.